Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya ya. Nah, kali ini kita kedatangan produk terbaru lagi dari handphone Oppo, yaitu serinya tipe A15. Nah, mungkin kalian belum pernah tahu ya tipe ini karena memang benar-benar terbaru. Bulan baru, handphone baru lagi. Di sini kita mau unboxing nih. Yeay, handphone terbaru. Oke. Bagaimana keseruan kita untuk unboxing handphone ini? Yuk langsung aja geser ke kanan. Set. Zombie Apocalypse. Oke, kita sudah menuju ke meja bundar, meja putih ya. Kita akan segera unboxing handphone ini. Bagaimana keseruannya, kira-kira dapat apa aja, terus bagaimana wujud dari handphonenya sendiri. Langsung aja kita buka dari boxnya. Tapi sebelum kita buka, kita bolak-balik dulu ya untuk bagian dashboardnya. Di depan ini ada keterangan buat Oppo A15 dan di sini seperti biasa ada gambar unit handphonenya yang lumayan, bukan lumayan sih, tapi emang gede banget. Terus di sini ada keterangan konfigurasi RAM-nya udah menggunakan 3 GB dengan dukungan internal storage-nya 32 GB. Bagian samping kosong, nggak ada apa-apa, hanya Oppo aja ya. Bagian sini Oppo juga. Bawahnya ada keterangan email seperti biasa. Nah, ini dia. Nah, untuk emailnya sendiri kita kebetulan ngambil warna hitam dinamis. Ini hitam dinamis, ada juga yang warna putih. Jadi ada dua warna aja ya. Oke, biar nggak lama-lama langsung aja. Oh, bentar. Ini ada kunci spesifikasi di sini nih. Ada EI triple rear camera 4230 mAh. Baterainya kecil banget ya. Fingerprint sensor, terus 16,55 cm nya apa? Rasio mungkin ya. Masa rasio? Terus ada 6,5 ukuran layarnya ya. HD plus screen, belum full HD ya. Oke, langsung aja kita buka. Kebetulan ini plastiknya udah tak copot ya. Jadi langsung aja kita tarik. Set. Oke, kita taruh sini. Kira-kira kita dapetin apa aja kelengkapannya kalau beli handphone ini? Kita bongkar. Yang pertama kita disambut oleh box kecil di sini tipis ya, pasti silikon nih, kan betul ya. Oke, ini silikonnya nggak seperti Oppo yang lainnya, ini tipis banget, kerasa ya dipegang kayak gini. Nah ini kenapa kualitasnya malah diturun nih? Mungkin ngejar harga yang murah ya. Satu, kita absen dulu. Kartu panduan, buku panduan ya. Di sini juga ada apa ini, spesifikasi singkatnya ya. Oke, kita taruh aja. Kartu garansi dan buku panduan kita juga dapat nih. Ini yang jarang banget dibaca tapi selalu dicantumin. Kita taruh aja sini. SIM tray juga ada. Oke, kosong di sini. Kita singkirkan dulu. Dan ini dia unit handphonenya yang warna hitam dinamis. Aku juga penasaran nih guys, belum pernah buka soalnya. Masih, walaupun plastiknya udah dibuka, tapi ini handphonenya belum pernah dibuka ya. Masih segel, masih dibungkus plastik rapi banget. Kita taruh aja dulu, kita absen dulu. Setelah itu baru kita buka handphonenya seperti apa. Dan apakah dapat earphone? Ternyata tidak dapat. Untuk pengecasannya sempat penasaran juga, ini sudah Type C atau micro USB. Langsung aja kita buka. Wow, mengejutkan sekali. Ini masih menggunakan micro USB, belum Type C ya. Waduh, gimana Oppo nih? Di handphone di harga 1 jutaan kayaknya tipe lain sudah menggunakan port USB ya, kayak brand-brand lain ya, kayak Xiaomi ya. Kenapa Oppo masih aja setia dengan micro USB? Terus dapat dash charger. Dapat kepala charger ya ini. Outputnya 5 volt 2 ampere. Fast chargingnya masih 10 watt aja, belum 18 watt. Oke, kita taruh sini. Dan ini udah kosong, nggak ada apa-apa ya. Kosong seperti hatimu yang sekarang kesepian. Oke. Dan ini dia, kita absen dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6. Kalau kalian beli handphone Oppo A15 dapat kelengkapan seperti ini. Oke. Langsung aja kita menuju ke handphonenya dan kita ringkesin dulu, kita bersihkan dulu. Setelah itu kita langsung kulik-kulik handphonenya kayak apa biar nggak pada penasaran ya. Let's go.
Oke, ini dia satu unit handphone Oppo A15 yang terbaru dan di sini masih tersegel oleh plastik. Langsung aja kita buka, guys. Tapi kita wajib kepo-kepo dulu di depan ini, sama dengan yang ada di dashboard ya, nilai jualnya. Sebenarnya fingerprint kayak gini nggak perlu dicantumin juga, karena handphone di rank harga 1 jutaan bahkan di bawah 1 juta juga sudah menggunakan fingerprint sensor. Bahkan kapasitas baterainya lebih besar juga, 4230, yang lain udah pakai 5000 ya. Contohnya kayak Realme adiknya ini udah menggunakan 5000 mAh di rank harga 1,6 jutaan. Nah, kenapa kayak gitu ya? Nggak tahu juga, tanya langsung aja ke Oppo. Langsung kita buka ya. Mantap banget nih kilau cahayanya. Ini warna hitam. Terus di sini desainnya oke, agak ngeblur ya. Desainnya mirip-mirip kayak Realme C11 gitu ya. Apa Reno 4F. Oke. Langsung kita setup dulu. Sambil menunggu setup, kita coba bolak-balik handphone ini, kita panggang dulu ya. Bagian sebelah kanan ada tombol power dan tombol volume, bagian sebelah kirinya hanya ada SIM tray. Terus bagian atasnya kosong, polosan, nggak ada apa-apa. Bagian bawahnya seperti biasa ada jack audio 3,5, port USB micro dan ada speaker dan ada mikrofon, second mikrofon ya. Lanjut bagian bawahnya, ini yang dijual oleh Oppo mungkin ya, dari kilauan-kilauan cahayanya. Dari kapasitas atau dari megapikselnya, dari kamera ini ada 13 megapiksel, 2 megapiksel dan 2 megapiksel. Kita fokus aja pada kamera utamanya ya, karena kamera yang 2 megapiksel ada 2 lensa ini nggak begitu digunain juga kayaknya. Terus ada fingerprint yang ada di belakang. Sayang banget bahannya masih gunain ini ya, apa? Polikarbonat ya, jadi rentan banget nempel buat sidik jari di bagian belakangnya. Contohnya gini nih, nah aku megang-megang gini aja udah kerasa banget ini nempel sidik jarinya ya, ini keras, kelihatan ya, ngeflek banget. Tapi kesan mewahnya dapet sih, kayak metal, kayak kaca-kaca gitu ya. Untuk finishingnya lumayan cakep sih, kalau buat gaya-gaya di tempat umum juga masih oke juga. Ya, langsung aja kita setting dulu dan download beberapa aplikasi buat kita tes ya. Oke, kita sudah masuk ke menu handphone Oppo A15 ya. Ini jujur belum sama sekali tak buat download apapun ya, masih real bawaan handphone. Kita sekedar kepo aja buat ngecek penyimpanannya ya. Tapi sebelum kita ke penyimpanan, kita kaji dulu bagian depannya. Ini layarnya lebar banget. Ini nggunain 6,5 inch water drop screen ya. Dan bezel pinggirnya ini terkesan lebih tipis ketimbang Oppo A12 yang tempo lalu ya. Terus untuk ketebalannya juga ini tak akui ini tipis banget. Ini hampir sama dengan Oppo A31 kemarin. Cuman ini lebih tipis, lebih ramping lagi dan desainnya lebih kokoh. Karena untuk bagian depannya ini sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass kelas 3 ya guys. Jadi kalau untuk user interface-nya ini, kalau kita lihat nih grafiknya nih, mantap banget. Ini sedikit tajam ya, karena layarnya udah IPS LCD, jadi lebih kelihatan natural dan bening gitu. Meski nggak sejernih layar AMOLED ya, atau panel AMOLED ya, tapi di sini kita dapetin kesan pertama itu kayak ya nggak rugi-rugi banget lah beli handphone di harga 2 jutaan gitu kan. Oke, kita masuk ke pengaturan. Kita scroll ke bawah, kita cari penyimpanan. Mana nih penyimpanan nih? Oke. Nggak ada. Pengaturan tambahan, penyimpanan. Oke. Di sini dari 32 GB sudah terpakai 13,4 GB ya. Di sini udah terpakai hampir separuh sendiri untuk pemakaiannya. Ini masih real, belum download aplikasi sama sekali ya. Oke, kita keluar dulu dan setelah ini kita akan coba download aplikasi seperti AIDA ataupun aplikasi lainnya kita gunain buat nyobain nanti dari sensitivitas layar dari handphone ini ya.
Oke, ini dia satu unit handphone Oppo A15 yang sudah kita setting dan kita download beberapa aplikasi ya seperti AI dan sebagainya. Kita coba cek pengaturannya di sini. Setelah kita download aplikasi itu kurang berapa kira-kira? Dari tadi kan yang pertama belum download aplikasi, sekarang download aplikasi. Nah, di sini 13,6 GB. Ya, nambah berapa berarti ya? Dari 13,4 tadi ya, nambah 2 berarti 2 GB. Oke, kita juga cek pengaturan untuk tentang ponsel. Di sini udah nggunain versi Android 10. Terus di sini juga kalian bisa ngecek konfigurasi RAM-nya sama internalnya ya, sama prosesornya juga terdapat di tentang telepon atau tentang ponsel. Nah, di sini jelas banget keterangannya ya, ada RAM, ada ROM, ada versi Android-nya, terus tipenya, jadi lengkap banget di sini. Terus kita lanjut ke AIDA-nya langsung ya, biar tambah detail. Untuk bagian sistemnya, nah ini tipenya Oppo dan konfigurasi RAM-nya bener 3 GB ya buat ukuran RAM-nya. Terus lanjut kita geser ke kiri. Oke. Nah, di sini prosesornya menggunakan MediaTek Helio P35 12 nanometer. Waduh. Kenapa setiap bahan pakai MediaTek ya? Kenapa nggak pakai Snapdragon 460-an lumayan? Terus lanjut buat, aduh kok mental ya? Waduh lama nih. Waduh bahaya. Oke, kita bisa masuk lagi, kita cek bagian displaynya. Oke, untuk displaynya 728 ya kali 1600. Untuk refresh rate-nya 60 Hz. Terus untuk kapasitas baterainya 4230 mAh. Wow. Standar sih, versi Android-nya 10. Terus nanti kita juga akan cek nih untuk kameranya nih, mendal apa enggak. Biasanya HP biasa tuh mendal ya. Nah, di sini ada kamera. Oke, kamera kita izinkan dulu. Kamera utama 13 megapiksel, kamera belakangnya ya, kamera depannya ini 8 megapiksel. Apakah sudah pakai gyroscope? Oke, ada ya, gyroscope ada buat sensornya. Nah, cakep lah, handphone harga 1.999.000 udah punya gyroscope. Layar lebar, desainnya tipis, baterainya ya standar sih, nggak kecil-kecil banget ya, nggak besar-besar banget. Dan kalau komennya nanti rame, insya Allah kita akan coba review buat tes gaming juga ya, bagaimana performance dan kecepatan dari handphone ini. Kita coba buka YouTube sih, lumayan nih ya, smooth ya dengan 60 Hz nya. Kalau kita scroll kayak gini nggak begitu delay banget gitu, nggak ada kayak lag-lagnya gitu, nggak. Kita masih ngerasain halus-halus aja. Apalagi kalau buat muter video itu suaranya kencang sih untuk speakernya, cuman agak cempreng kalau kita polin. Nih contohnya nih. Nah, sudahlah, kamu tenang aja. Aku juga ngapain sih ketemu sama suami orang? Orang aku udah punya suami. Kamu juga kenapa jam segini kau udah pulang? Ya, saya nyariin kamu. Restoran kamu nggak ada, kayak saya kesini. Punya handphone tuh diaktifin. Oke, kurang lebih seperti itu suaranya ya. Terus kita lanjut akan tampilin dengan layar yang lebar. Kita cek grafiknya seperti apa. Kalau buat warna kulit cakep ya, warna putih cakep. Untuk ketajaman layar juga cakep cakep ya, untuk warna hijau ya. Nah, ini aku sih masih suka-suka aja. Oke, kita keluar aja langsung. Oke, selanjutnya kita akan cek bagian kameranya seperti apa. Biasanya Oppo smartphone yang diandelin paling depan yaitu kameranya guys. Dan ini dia hasil dari potretan kamera belakang di kondisi indoor ya. Nanti kita coba bagian outdoor juga biar detail, kelihatan seberapa bagus ketika digunakan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan ya. Dan juga kita akan coba nih
buat tes videonya kayak apa suaranya dan seberapa grafiknya apakah tajam. Namun sebelumnya kita cek untuk fitur-fiturnya di selengkapnya ini ada Google Lens, ada makro, ada slow mo. Jadi ini sudah support slow mo ya. Kalau buat suka video-video gitu pakai slow mo kalian bisa gunain. Apalagi untuk Android 10 juga sudah support dark mode. Jadi kalian bisa langsung aktifin aja di pengaturan atas ya, di panel atas ini. Nah, ini ada dark mode-nya. Oke, kita kembalikan ke warna yang putih dan kita langsung aja tes hasil dari perekaman video. Ini dia. Oke, ini ada hasil dari perekaman video Oppo A15 dengan resolusi 1080 30 fps. Nah, ini terang banget ya. Ini kondisi di siang hari jam 11 ya. Ini kalau aku nilai sih untuk warna orange biru ini masih tajam banget ya. Ini cakep lah. Terus warna hijau, mana nih hijau nih? Nah, ini hijau. Oh, itu hijau nih. Nah, hijaunya cakep banget nih. Nah, tulisan Oppo besar. Oh, mantap banget. Ini masih worth it lah kalau digunakan buat rekaman video, apalagi buat YouTuber ya mungkin. Ini masih lumayan terang. Dan ini hasil dari kamera depannya, guys. Ternyata seperti ini untuk hasil foto kamera depannya. Kita akan lanjut ke video. Nah, ini adalah perekaman dari kamera depannya. Gimana menurut kalian, guys? Ini kondisi terang banget ya. Mantap. Ini aku nggak pakai masker karena biar suaranya terdengar ya, guys ya. Kalau biasanya pakai masker sih. Oke, itu aja. Dan mungkin segitu aja ya untuk unboxing kita hari ini. Kalau memang nanti komennya rame buat minta review ya akan kita review. Kalau sepi-sepi aja ya mungkin kita hanya sekedar unboxing aja ya.